sesuatu yang ditakutkan itu dari berbagai macam pihak, mungkin dari Kapolda, dari Polres, bahwa ini akan terjadi hal-hal yang ditakutkan kurang baik. Apakah ada korelasi antara migrasi para orang-orang Ba'lawi ini ke berbagai macam kawasan, kemudian mereka diterima oleh masyarakat di sana, terutama masyarakat yang ada di dalam kawasan Muslim, dengan pengakuan klaim nasab mereka sebagai turun Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Saudaraku sekalian, mengenai diskusi di UIN Wali Songo ini ada bocoran sedikit ya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, apa yang akan beliau sampaikan di diskusi nanti atau di seminar UIN Wali Songo nanti, apa-apa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apakah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini akan membahas tentang batalnya nasab Ba'lawi, atau akan membahas tentang siapa keturunan Ba'lawi dan bagaimana kiprah Ba'lawi. Dan juga ada bocoran bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini nanti akan datang ke UIN Wali Songo dengan berapa pengawalan atau bagaimana gitu. Oke, saudaraku sekalian, tidak usah kita berlama-lama, mari kita simak langsung bagaimana pernyataan beliau tentang apa-apa nanti diskusi di UIN Wali Songo. Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Suka yang pada malam hari ini kembali untuk mengundang saya di dalam podcast Pada Suka yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Juga kepada penghormatan yang tiada terhingga kepada Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji As-Sufah, juga kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Arja Imrani yang sudah menjadi calon moderator dan insya Allah akan menjadi moderator pada tanggal 10 nanti. Penghargaan juga yang tiada terhingga untuk Universitas Islam Negeri Wali Songo Jawa Tengah, terutama LP2M yang bersedia untuk mengakomodir perkembangan pemikiran di tengah-tengah masyarakat terkait dengan diskursus nasab Ba'lawi yang sudah hampir 2 tahun berlangsung di Indonesia. Ini adalah sebuah kado terindah bagi kita semua, di mana sebuah universitas yang sangat ternama di Indonesia dari Universitas Islam akan memberi ruang kepada kami, baik dari kami pihak-pihak yang telah membuat antitesis menurut Dr. Arja tentang nasab Ba'lawi, ataupun kepada RA sendiri sebagai yang tergugat, di mana kita mengetahui bahwa di Rabita Alawiyah sendiri mengadakan acara diskusi pada tanggal 7-8 September. Mereka juga mengundang kami dari pihak Rabita Alawiyah, tapi karena memang waktunya sangat berdekatan dengan UIN Wali Songo, dan dengan kita menyaksikan di Nabawi TV juga dari pihak RA juga akan bersedia datang ke UIN Wali Songo untuk bersama-sama berdiskusi di sana. Saya kira kita akan mengambil kesempatan yang sangat berharga ini di UIN Wali Songo, baik dari pihak kami dan dari pihak RA, untuk bersama berdiskusi ya. Diskusi itu kan sharing of opinion. Jadi kita membagi pikiran. Diskusi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu diskut, yang artinya membagi pemikiran. Jadi kita mempunyai opini, lawan diskusi kita mempunyai opini, maka kita satukan opini itu untuk mencari solusi dari opini-opini yang berbeda. Itu adalah tradisi ilmiah yang sudah kita jalani dari mulai awal masuk datangnya Islam di Indonesia.
terjadinya diskursus antar para penyebar-penyebar agama Islam mengenai metode bagaimana cara menyebarkan Islam, itu sudah terjadi sangat lama sekali. Jadi biasa-biasa saja adanya diskusi, adanya saling berbagi pikiran, tidak usah dijadikan hal-hal yang seperti begitu sangat luar biasa. Saya kira diskusi ini adalah diskusi biasa, ada sebuah pemikiran, kemudian ada antitesis pemikiran, ada sebuah sintesa, kemudian ada antitesis di situ, kemudian ada lagi, itu sudah biasa dari sejak dulu. Jadi saya kira apa-apa yang dikhawatirkan tadi oleh berbagai macam pihak tentang keamanan, tentang adanya saling caci mencaci, saya rasa tidak. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa yang akan menjadi tempat kita berdiskusi ini adalah sebuah tempat akademis, tempat ilmiah, yang biasa nilai-nilai ilmiah itu dikembangkan di sana. Yang kedua, yang akan berbicara juga adalah para akademisi, para orang-orang yang pernah juga mengenyam bangku kuliah. Saya kira tradisi ilmiah yang telah rengkuh di dunia kuliah itu akan bisa untuk diterapkan. Bagaimana terkait tadi misalnya dengan adabul khiwar atau adabul mubahasah, adab-adab diskusi. Saya kira yang akan kita tampilkan baik dari Rabita Alawiyah, dari saya, dari apalagi dari sekelas Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, juga Mas Farihin, saya kira hanya hal-hal yang bersifat ilmiah. Di sana tidak ada, sebenarnya ini masalah ilmiah yang tidak mempunyai tendensi hal-hal yang lain selain kajian ilmiah. Kita akan membahas secara ilmiah, secara keilmuan, dan saya kira nanti akan ada manfaat karena diskusi itu selain juga bagaimana kita itu berbagi pikiran, berbagi opini, kemudian bagaimana mencari solusi, di dalam diskusi juga ada pembelajaran. Karena diskusi di dalam dunia akademis adalah merupakan salah satu metode pembelajaran. Jadi bagaimana tradisi ilmiah, tradisi pembelajaran itu kemudian kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat. Karena ini juga akan disiarkan langsung secara live oleh YouTube dari UIN Wali Songo, mungkin juga dari pihak-pihak yang lain dari audien, akan ada juga yang telah siap untuk menayangkan diskusi yang mungkin diskusi ini menarik karena pragmatis. Ada Supat juga siap ya ini. Ada Supat juga siap menayangkan. Siap. Pada Suka saya kira harus bertanggung jawab karena pada Suka ini salah satu kompornya ini. Nah, saya kira yang akan terjadi. Jadi saya kira tidak akan adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan melihat. Dan diskusi itu kan bukan pengadilan. Diskusi itu mungkin akan ada kesimpulan, tetapi bukan sebuah keputusan. Berbeda misalnya masalah nasab yang dimasukkan ke pengadilan agama. Sebenarnya ya, ini kita flashback dulu. Kalau masalah nasab itu dimasukkan ke pengadilan agama, itu ada presiden. Dulu di Banten ada seorang keturunan Sultan Banten yang telah bermigrasi ke Surabaya, kakeknya. Kemudian dia ingin diakui sebagai keturunan Sultan Banten yang terakhir dari Sultan Muhammad Safiuddin. Kemudian ada penolakan dari berbagai macam pihak, kemudian diajukan di pengadilan. Ternyata di pengadilan agama itu nasabnya kemudian disahihkan, gitu. Nah, jadi ini ada presiden itu. Jadi apabila itu masuk dunia pengadilan, misalnya pengadilan agama mengenai nasab itu sebenarnya bisa juga. Tapi sekali lagi bahwa yang akan kita lakukan di UIN ini adalah diskusi, sharing opinion. Bahasa Arabnya bisa mubahasah mungkin, bisa hiwar. Bagaimana adabul mubahasah, bagaimana adabul hiwar yang akan kita tampilkan itu melambangkan dari personal masing-masing orang-orang yang akan menjadi pembicara atau pihak-pihak penanya. Dan saya kira insya Allah karena ini ada keramat Wali Songo, kita harus juga jangan lupa bahwa universitas yang akan menjadi tempat bermubahasa ini, tempat berdialog adalah Universitas Islam Negeri Wali Songo. Tentunya universitas yang namanya saja Wali Songo itu adabnya adalah adab Wali Songo, adab yang tasamuh, adab yang tawasud, adab yang i'tidal seperti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai pewaris daripada ajaran Wali Songo telah mampu membuktikan bagaimana Nahdlatul Ulama berkiprah di tengah-tengah dunia ini dalam level nasional maupun internasional dengan membawa semangat ajaran-ajaran Wali Songo yang kemudian dilembagakan di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama
adalah merupakan pelembagaan daripada ajaran-ajaran tasamuh dan tawasud i'tidalnya Wali Songo itu. Nah, di sini juga akan ada getaran karomah daripada Wali Songo, sesuatu yang ditakutkan itu dari berbagai macam pihak, mungkin dari Kapolda, dari Polres, bahwa ini akan terjadi hal-hal yang ditakutkan kurang baik. Saya kira dengan karomah Wali Songo bijahihim, insya Allah ini akan berjalan baik-baik saja. Toh apa namanya yang menjadi titik tekan adalah masalah sejarah. Sejarah, bagaimana sejarah itu mempunyai sub-sub daripada materi-materi sejarah, diantaranya adalah nasab. Kalau misalnya Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi mungkin akan memiliki titik fokus ke bagian migrasi, mungkin karena ada kaitan antara migrasi Ba'lawi ke berbagai macam kawasan itu dengan pengakuan klaim mereka sebagai turun Nabi. Mungkin diundangnya saya oleh LP2M itu adalah lebih kepada titik fokus tentang nasab itu. Apakah ada korelasi antara migrasi para orang-orang Ba'lawi ini ke berbagai macam kawasan, kemudian mereka diterima oleh masyarakat di sana, terutama masyarakat yang ada di dalam kawasan Muslim, dengan pengakuan klaim nasab mereka sebagai turun Nabi. Disinilah mungkin nanti titik tekan saya terhadap keabsahan atau batalnya dari nasab mereka ini. Sebagaimana diketahui bahwa saya telah memiliki sebuah kesimpulan ilmiah bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Situlah mungkin nanti yang akan saya bicarakan, dan saya mendengar dari Rabita Alawiyah akan menyiapkan ahli nasab dan ahli sejarah yang mungkin salah satunya mungkin nanti akan menjadi pembicara, dan yang lainnya akan juga bisa bertanya nanti pada kesempatan itu. Di sanalah akan terjadi keindahan diskusi untuk bagaimana tesis dan antitesis itu kemudian akan menjadi sintesa, bagaimana solusinya jika misalnya ada, atau bagaimana sikap-sikap. Ya minimal kan sikap-sikap daripada orang setelah mengetahui daripada dalil-dalil masing-masing. Karena memang sebenarnya masalah itu nasab itu kan masalah pribadi orang dengan sejarah leluhurnya. Apakah orang mau percaya saya keturunan Gajah Mada ataukah tidak? Itu kan sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa dengan orang lain. Ketika kita meyakini bahwa kita turunan Gajah Mada, orang lain tidak percaya, ya seharusnya itu biasa-biasa saja. Kita tidak usah tidak terima pada orang lain yang tidak percaya bahwa kita adalah turunan Gajah Mada. Di sini mungkin nanti yang akan menjadi titik kesadaran dari berbagai macam pihak akan sebuah klaim, kemudian klaim itu tidak diamini oleh orang lain. Itu kebijaksanaan, kedewasaan di dalam bagaimana kita saling menghargai tentang pendapat, apalagi pendapat ditopang dengan dalil-dalil yang ilmiah. Ini yang akan kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Begitu, Mas Yusuf. Oke, baik, Kiai Imad. Ini kan sebuah kesempatan luar biasa di tengah perdebatan atau diskusi yang tidak terselenggara, sehingga di arus bawah pun ini mengkhawatirkan terjadi gesekan. Ternyata tadi sudah diantisipasi. Nah, persiapan sendiri dari Kiai Imad, apakah nanti membawa kitab, kemudian referensi yang lainnya yang selalu ditunggu, yang selalu diminta? Mana referensinya, kitab dan sebagainya? Atau mungkin seperti apa, Kiai Imad? Ya, jelas kita akan mempersiapkan semuanya agar diskusi ini benar-benar diskusi ilmiah. Ketika kita mengatakan mengambil dari kitab tertentu, maka bentuk tulisan, bentuk daripada pengambilan maraji, referensi itu harus betul-betul ada gitu. Itulah yang namanya ilmiah. Dan saya kira dari pihak Rabita juga sudah mempersiapkan itu. Kita sudah memberikan pertanyaan 12 kepada Rabita, di mana dari pertanyaan itu mungkin yang akan menjadi acuan mereka untuk mempersiapkan jawaban-jawaban mereka dalam diskusi itu. Kita akan menunggu jawaban-jawaban itu, kemudian kita akan sama-sama bahas dengan suasana yang kekeluargaan. Bagaimana itu perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak mesti kemudian dibahas dengan cara-cara yang tidak beradab. Bagaimana kita saling hormat menghormati, bagaimana kita saling harga menghargai. Dalam perbedaan pendapat ya tidak mesti kita bermusuhan. Kita berbeda pendapat. Seperti kemudian bagaimana toleransi yang sama-sama kita lihat di Indonesia, perbedaan agama itu kan berawal dari perbedaan pendapat tentang apakah Nabi Muhammad misalnya adalah dia seorang nabi atau bukan.
Yang mengatakan Nabi Muhammad seorang nabi kemudian menjadi Islam, dan yang tidak mengakuinya kan tetap tidak Islam. Tetapi bagaimana hari ini di Indonesia kita bisa melihat keharmonisan antar berbagai macam pemeluk agama dengan landasan berpikir yang berbeda-beda, tetapi itu tidak menjadi sebuah alasan untuk bermusuhan. Masing-masing saja, itu masing-masing itu namanya toleransi. Kita harus saling harga menghargai. Padahal jika dipertemukan ini nggak mungkin bisa bertemu. Yang satu mengakui Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul utusan Allah, yang lainnya tidak misalnya. Ini apabila dipertemukan tidak akan bertemu. Tetapi di antara silang pendapat itu, bagaimana kemudian kita berjalan dalam toleransi yang saling harga menghargai. Ini yang akan terjadi, saya kira, dari diskursus nasab yang selama ini terjadi. Baik, Kiai, Anda sendiri sudah menyiapkan berapa rombongan yang akan menghadiri di situ? Saya paling sama istri aja gitu. Ada pengawalan? Istri aja, ya. Ada pengawalan tidak? Saya istri sama supir biasanya. Oke, baik. Luar biasa ini. Perlu diapresiasi. Tidak ada pengawalan untuk Kiai Imad. Sangat luar biasa keberanian Kiai Imad untuk ke Semarang. Hanya bertiga dengan sopir. Ada 50 lebih yang siap mengawal Kiai Imad, tapi Kiai Imad nggak mau, Mas. Oke, iya. Itu satu istri pengawal itu sama dengan 50 CPM. Luar biasa. Menurut saya kalau kita membawa pengawal berarti kita itu menyangka orang-orang yang berbeda dengan kita itu jahat gitu. Sementara saya meyakini bahwa mereka sebenarnya hanya sedang biasa, sesuatu yang baru, yang berbeda dengan apa yang telah dipahami, apa yang telah diyakini selama ini. Tentu di situ ada storm and drang dalam istilah psikologi untuk anak-anak, dan itu akan kembali kepada titik yang nadir, di mana kesadaran itu akan menjadi sebuah jawaban dari semua hal yang telah terjadi, dari kegundahan dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, kemudian dewasanya dalam cara berpikir, pengalaman, membaca, mendengar dan lain sebagainya, saya kira nanti akan berjalan seperti biasa. Kalau misalnya dari pihak Ba'alwi dengan berbagai macam dalil-dalil yang kuat yang membatalkan nasab mereka, dengan tes DNA yang sudah keluar dari berbagai macam sampel dari keluarga mereka yang tidak menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi, baik dari Yaman sendiri maupun dari dalam negeri. Tapi apabila mereka dalam diri mereka sendiri gitu, tanpa harus merasa orang lain wajib mengakui, saya kira itu tidak akan jadi masalah. Jadi mereka sendiri mengakui. Jadi nggak usah mubahalah seperti Pak Agus Abu Bakar dengan Mas Yusuf yang ngompor-ngompori Mas Yusuf itu. Orang suruh mubahalah segala. Lah misal saya ditantang mubahalah itu Kiai Arja, Kiai Ubed, nggak bakal mau saya. Orang saya sudah tahu bahwa mereka haplogrupnya bukan menunjukkan turunan Nabi, dalam sejarah tidak nyambung, di dalam ilmu nasab tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya. Kemudian saya menerima mubahalah itu. Nah itu berarti saya tidak punya rasa rahmah untuk makhluk Allah yang lain. Berarti saya sedang menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang tidak baik. Dan itu nggak mungkin saya lakukan. Saya yakinnya Balawi bukan cucu Nabi. Tetapi bukan dengan itu saya terutama akan menjerumuskan mereka untuk mendapatkan laknat Allah. Nggak mungkin saya mau mubahalah dengan mereka dengan berbagai macam dalil yang saya dapatkan, dengan tes DNA yang sudah dapat dilihat oleh semua orang bahwa mereka bukan cucu Nabi. Kemudian saya mau mubahalah, maka saya tidak pantas menjadi seorang santri kalau saya itu menerima mubahalah itu. Baik, luar biasa ini. Oke, saudaraku sekalian, cukup di sini dulu. Apa yang disampaikan beliau sudah sangat jelas sekali, dan apakah Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani akan hadir di UIN Wali Songo atau tidak sudah terjawab sudah. Jadi tidak benar framing-framing yang selama ini bahwa Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani Al-Kaburi atau dan lainnya. Dan mengenai diskusi di undangan di Robito Alawiyah, apakah kenapa beliau tidak ada dan lain sebagainya, ya saya kira sangat jawaban beliau udah sangat jelas ya, karena udah sangat berdekatan dengan di UIN Wali Songo, dan di UIN Wali Songo ini lebih netral ya, lebih
lebih pas lah untuk diadakan seminar di situ daripada menghadiri undangan di Robito Alawiyah yang tempatnya saja kurang netral dan banyak ya masukan dari beberapa sesepuh PWI juga agar beliau tidak menghadiri undangan di Robito Alawiyah karena tempatnya yang salah satunya tidak netral ya. Jadi sangat tepat sekali untuk acara di UIN Wali Songo ini, sangat tepat sekali. Dan beliau apakah nanti dengan pengawalan yang ketat atau bagaimana, ya juga disampaikan oleh beliau bahwa beliau hanya akan hadir dengan istrinya. Luar biasa, jadi tanpa pengawalan, yang walaupun sebetulnya sudah ditawarkan kepada beliau akan dikawal, sudah siap untuk mengawal beliau, namun beliau tidak berkenan untuk ini. Jadi luar biasa jawaban beliau. Kenapa tidak mau dikawal? Ya karena dengan dikawal ketat ini seolah-olah ada suudzon dengan yang lain gitu ya. Luar biasa. Inilah yang patut dicontoh ya, perilaku seorang kiai Nusantara yang seperti ini gitu. Jadi tidak menunjukkan arogansi dan lain sebagainya. Nah, perilaku yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini layak untuk ditiru oleh beberapa generasi muda selanjutnya ya, bahwa juga mengenai perbedaan itu hal biasa. Jadi walaupun beliau tahu bahwa di sini tentang klaim keturunan Rasulullah dan yang satu mengklaim bukan, ini tidak mungkin bisa disatukan, namun bagaimana menyikapi perbedaan ini gitu ya. Jadi ya wajar saja gitu perbedaan. Jadi tidak harus ketika saya meyakini bahwa kalian atau mereka bukan keturunan Nabi, ya jangan paksakan kami untuk percaya. Dan sebaliknya ya kami tidak akan memaksakan Anda untuk percaya dengan kajian kami. Misalkan seperti itu ya. Oke, saudaraku sekalian, cukup sekian. Semoga kedewasaan beragama, bermasyarakat di negeri ini semakin baik lagi, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debatan bahwa habaib ning Indonesia kuwi palsu setelah diteliti. Apa? Palsu, diteliti. Iki ora Habib keturunane Kanjeng Nabi. Diteliti jenenge Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ku neliti. Iki Habib kok kelakuane ngene, kok ngajak perang terus, kok ngajak demo terus. Nggih ta? Sithik perang, sithik demo. Jadi sithik maidu, ulama dipaidu nggih. Niki kan maidu ulama dipaidu wis salah-salahno. Ulama iki Gus Dur buta mata buta hati nggih. Nate pirang Gus Dur diran buta mata buta hati. Kiai Said iku piye diam sedih. Kabeh kiai-kiai. Tokoh-tokoh NU mayoritas dipaidu. Itu elek-elekno. Iki gak sesuai iki nak keturunan Kanjeng Nabi. Gak masuk akal. Keturunan Kanjeng Nabi kudune akhlake iku luar biasa. Kanjeng Nabi iku akhlake sangat halus. Pokoknya sangat halus Kanjeng Nabi. Ya iki kok ngaku keturunan Kanjeng Nabi, kok perilakunya seperti ini. Akeh sing cerita-ceritane gak masuk akal. Cerita wong kiai sing pinter, sing alim iku enggak luwih apik daripada Habib siji sing goblok maksiat ndah. Kan ya enggak masuk akal. Belajar karo kiai sing ora keturunan Habib iku tidak lebih baik dari belajar ning Habib sing goblok sekalipun. Sampai disampaikan seperti itu, lah nak belajar ning gone wong goblok iku entuke apa kira-kira? Walaupun keturunan Nabi ngakune. Terus akhirnya diteliti sejarah itu dibuka zaman biyen. Dibuka kabeh kitab-kitab kuno, diteliti bener-bener secara jeli. Diteliti iki kok janggal. Jirene Habib sing Indonesia kabeh Habib sing jelukane ngarepe Habib
diteliti. Tak ndurane julukane Ba'alwi karena keturunannya Alwi. Lah Alwi iki anake Ubaidillah. Menurut mereka Alwi itu keturunannya Ubaidillah, sanadnya mereka. Lah yang diteliti adalah Ubaidillah iki bener gak Ubaidillah iki anake Ahmad Al-Muhajir. Ngakune Ahmad sing Al-Muhajir menurut beliau, walaupun juga diteliti bukan Muhajir. Sing Ahmad iki putrane Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi iki terus mendur tekan Rasulullah. Bener terkonfirmasi, tapi sing Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi karena diteliti ternyata Ahmad iki sing putrane Ahmad bin Isa Ar-Rumi iki putrane ora nek Ubaidillah, hanya Ali, Muhammad, Husain. Ora nek Ubaidillah. Ubaidillah miturutnya anak kedua. Lho sing anak ketiga wae tercatat, kok anak yang kedua tidak tercatat? Muskil. Cara ning jenengan duwe kakak, iku duwe anak papat. Ternyata sok mben enek menyampaikan wah anake lek pariem kuwi 5. Sing nomor 2 iki gak tertulis kleru. Jenenge Markona. Kan yo gak masuk akal. Lah inilah yang dari objek penelitian akhirnya dibongkar, ternyata hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iki sing jeneng Habib. Menurut Al-Attas, Al-Syekhaf, Al-Kaf, kabeh sing keturunan Ba'alawi, Bani Alawi, Bani Alwi iki putrane Ubaidillah palsu. Akhirnya diteliti, dipadukan lagi dengan ilmu filologi, ilmu sejarah. Diteliti kitab-kitab kuno iki kitab iki jire diomong tahun 400 Hijriah. Diteliti nganggo kajian ilmu filologi ketemu. Iki kertasnya jire tulisan karangan tahun 4 Hijriah. Diteliti ketemu gak? Iki kitab karangan tahun 2000 ketemu. Polpene ketemu, iki polpen ora tahun 400 Hijriah, iki polpen pilot iki sing digawe ketemu. Dengan kajian ilmu filologi yo enggak terbukti. Ditambah dikuatno lagi dengan kajian ilmu tes DNA. Tes DNA niku dites darahe utawa rambute, macam-macam utawa idune dites. Wong akan ketahuan dengan tes DNA jenengan anake sinten niku ketahuan. Tes DNA mendhuwure keturunan Kanjeng Nabi kuwi harusnya haplogrupnya J. Ternyata Habib itu mayoritas G niku mayoritas keturunan Yahudi Askenazi. Enggak enek jalure blas. Lah kenapa kok dibongkar? Kenapa kok disampaikan terus? Karena gerakannya sudah berbahaya. Maidu ulama-ulama kiai-kiai dipaidu, direndahkan. Terus ditambah lagi sejarah NU dipalsukan. Sejarah NU Sejarah NU berdirinya NU iku Mbah Khalil Bangkalan sing sampean ngerti nggih. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Bullah. Moro-moro enek buku pelajaran anyar ning Jawa kono enek buku pendirine sing nomor 2 setelah Mbah Khalil Bangkalan Habib Hasyim. Kok iso Habib Hasyim iki piye ceritane? Ditambah meneh moro-moro Pangeran Diponegoro iki Habib. Imam Bonjol Habib. Pembacaan rek proklamasi iku ning omahe mbahane Habib. Kan bahaya. Untuk saiki mungkin aman. Tapi untuk beberapa ratus tahun kemudian atau 50 tahun, berapa puluh tahun ke depan, ketika orang-orang sekarang enggak ada, kerek anake dhewe tok sing ngerti, putu-putune dikandani Indonesia iki merdeka karena Habib. Kowe belajar nak karo ulama iku kleru, kudune karo sing keturunan Habib. Rusak bahaya dunia. Indonesia diambil alih mereka. Kerek Glembia, wong pribumi gak duwe jasa blas.
Mulane kudu dibongkar. Ketika terbukti orang keturunan Rasulullah wis berbahaya, harus disuarakan terus. Karena apa? Karena demi Indonesia ini aja sampai dirusak oleh orang-orang yang gak bertanggung